atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP maupun dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya membebaskan terdakwa dari tuntutan hukuman. 3. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. 5. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. 6. Membebankan biaya perkara akuo kepada negara. Setelah mendengar jawaban atau tanggapan penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan telah pula mendengar tanggapan dari penasihat hukum terdakwa terhadap replik penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 799 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi keberatan tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 799 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Samuel Huta Barat. 2. Rosti Simanjuntak. 3. Maresa Rizky. 4. Sangga Parupian Sianturi. 5. Devinita Huta Barat. 6. Yuni Artika Huta Barat. 7. Rohani Simanjuntak. 8. Vera Mareta Simanjuntak. Roslin Emika Simanjuntak. Novita Sari Nabean. In Ramwanto Pasaribu. Sangga Parupian Sianturi. Nevi Aprilia, Isbah Kamang, Bimantoro Jaya Diputro, Daden Miftahul Haq, Adan Romer, Prayogi Iktara Wikaton, Farhan, Susi, Diryanto alias Kodir, Damianos Labakoban alias Damson, Alfonsius Dualuren, Abdul Somad, Marjuki, Anita Amalia Dwi Agustin, Raditya Adiasa, Ridwan R. Soplanit, Danu Fajar Subekti, Rifaisal Samuel, Martin Gabe, Sulap Abu, Arsyad Daifa Gunawan, Teddy Rehendi, Endra Budi Argana, Reinhard Regen Mendi, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, Agus Nur Patria, Linggom Parasian Siaan, Audi Pratomo, Susanto Haris, Sopan Sutomo, Pandi Sofi Kersit, keluarga Putri Cenrawati di rumah Saguling dan di rumah dinas Duren 3. Dan korban Joshua Tabarat dikenal oleh para saksi sebagai karungga dalam kurung kepala rumah tangga. Menimbang pada pertobatan telah di persidangan ternyata tegas adanya kaitan terdakwa saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Joshua Huta Barat sehingga jelas tindakan terdakwa para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam oleh penyidik. Tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Terdakwa tetap ditahan, barang bukti dengan telah terbuktinya melakukan
melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, maka terhadap dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelanya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan-keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat sah menurut pidana. 5. Saksi yang ditetapkan oleh JPU dengan alat bukti yang diakui sah dalam hukum acara pidana. 6. Terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi dipidana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahiman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Saudara Prisno SH MH